2024C dengan NIM 24041344079. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Dan serta saya juga akan memberikan tutorial dengan menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan juga reliabilitas. Uji validitas sendiri itu memiliki tujuan untuk menguji tingkat kevalidan atau kesesuaian dari angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden. Prinsipnya yaitu untuk mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total dari jawaban responden. Jenis validitas itu ada dua, yaitu validitas konten dan juga validitas empiris. Nah, ada pula dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas. Itu ada dua, yaitu melalui membandingkan nilai R hitung dan juga nilai R tabel. Ada pula membandingkan nilai sig total dengan probability 0,05. Nah, jika membandingkan nilai R hitung dengan R tabel itu dapat ditentukan dengan cara jika nilai R hitung itu lebih besar daripada nilai R tabel maka dapat dikatakan valid. Nah, jika nilai R hitungnya itu lebih kecil daripada nilai R tabel itu tidak valid. Nah, untuk membandingkan nilai sig total dengan probability-nya 0,05. Nah, jika sig totalnya 0,05 dan person correlation-nya itu bernilai positif, itu dapat dikatakan valid. Nah, ini bukan sebaliknya, jika nilai sig totalnya itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 dan personnya itu negatif, itu dikatakan tidak valid. Nah, ada pula jika nilai sig totalnya itu lebih besar daripada 0,05, itu tidak valid. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri itu memiliki tujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang kali. Nah, konsistensi ini pada sebuah instrumen dalam mengukur suatu variabel itu digunakan untuk uji reliabilitas. Nah, di sini kategorisasi dan nilai reliabilitas yaitu menggunakan perhitungan kompak alpha. Nah, dasar dari pengambilan keputusan uji reliabilitas itu menurut Sujarwani pada tahun 2014 itu kuesioner dikatakan reliable jika nilai kompak alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dalam proses pengujian uji validitas juga reliabilitas menggunakan SPSS. Kemudian kita akan lanjutkan kepada tutorial uji validitas dan juga uji reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan data instrumen efektif pada Excel yaitu berjumlah 10 item dan juga dari hasil dari per itemnya tersebut. Kemudian jumlah dari responnya yaitu ada 41. Kita lanjut ke SPSS. Nah, di sini kita kita pilih ke variable view karena di data view tampilannya seperti ini. Kita ke variable view. Nah, variable view kalian tulis di sininya yaitu item pertama sampai dengan item yang ke-10. Nah, kita tulis lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah item 10 yaitu item hasil. Nah, di desimal ini kita ganti semuanya ke 0. Nah, pada ilmu ini kita median measure kita ubah ke scale semua seperti ini. Nah, setelah kita ubah semua, kita ke data view. Nah, ke data view ini kita copy data dari Excel ini. Terus mari Bapak, masih aku agak ngurus. Ada nggak laporan? Oke, laporan. Sangat gimana?
Nah, sudah kita copy semua, kita masukkan ke bagian data view ini. Kita CTRV. Nah, datanya sudah kita masukkan semua. Kita pergi ke analyze. Ke analyze kita pilih correlate, kemudian ke bivariate. Nah, di sini kita CTRA semua, kita pindahkan ke variabel, kemudian oke. Kita tunggu bersaat, maka data akan muncul. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa ada dua cara untuk mengetahui apakah data ini valid atau tidak, yaitu melalui Bayesian correlation dan juga seek to target. Dan N ini tuh artinya jumlah dari respondennya, yaitu 41. Nah, pertama kita akan melihat dari Bayesian correlation-nya. Nah, Bayesian correlation itu kita membandingkan nilai R hitung dan juga nilai R tabel. Nah, nilai R hitung itu harus lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, ini merupakan nilai dari nilai R tabelnya. Nah, N-nya kita kan ada 41, maka di sini kita menggunakan 0,05, maka kita bandingkan dengan 0,3008. Di sini di item pertama jumlahnya merupakan 0,648, artinya itu lebih besar pada nilai 0,3008. Nah, kita lihat ke item yang kedua juga sama, lebih besar. Nah, kita lihat semuanya sama semua. Nah, kita juga bisa menggunakan seek to target, yaitu membandingkan nilai seek to target-nya yaitu 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka jika nilai seek to target lebih kecil daripada 0,05 itu dikatakan valid. Nah, item pertama ini valid, kedua juga valid, ketiga valid, dan seterusnya juga ini valid. Nah, kemudian kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, di uji reliabilitas kalian bisa pilih analyze, kemudian ke scale, ke reliability analyze, kemudian CTRA, kita pindahkan ke item, kita pilih statistik, kemudian pilih scale if item delete, kemudian continue, kemudian kita pilih OK. Nah, hasilnya kita lihat apakah ini valid atau tidak itu dari Cronbach alpha-nya. Nah, di Cronbach alpha itu harus lebih besar daripada 0,6. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,769. Artinya ini itu lebih besar pada 0,6 dan dapat dikatakan yaitu reliable. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan dapat saya simpulkan bahwa hasil data yang telah saya lakukan yaitu valid dan juga reliable. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya